Jadilah pendekar yang kuat fisik dan teguh imannya. Jangan sekali-kali ilmu yang telah kamu miliki menjadikanmu seseorang yang sombong dan dolim. Ingat kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, keberkahan ilmu hanya turun kepada santri yang menjaga nama baik guru dan juga kehormatan kiainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala man nawaina wa ala man nawabi salatu sholih bi hadratin nabi Mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulhanna wa lahum bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tasba'u wal karamah wa tukhshaluna fi 'ibadika sholihina bi sa'adati wal karamah. Amma ba'du. Para pemirsa, selamat datang berjumpa kembali dalam edisi Suara Buduran, Suara Warga Buduran. Pada edisi ini kita kedatangan tamu dari Badan Otonom Pagar Nusa. Pagar Nusa ini salah satu badan otonom yang sangat istimewa karena pesertanya, anggotanya tidak hanya didominasi oleh satu usia, akan tetapi dari usia yang sepuh sampai usia yang anak-anak juga ada. Dari sisi gender atau jenis kelamin juga bisa, pria, wanita, semuanya bisa. Lah, kenapa di NU ada Banom Pagar Nusa? Kenapa kemudian ini harus lahir, harus ada, fungsinya apa, manfaatnya apa, dan apa kegiatannya? Kita akan sedikit banyak mengenal Pagar Nusa, khususnya badan otonom yang ada di Buduran ini. Bersama kita saat ini sudah hadir yaitu Mas Ahmad Fauzi Arif selaku Ketua PAC Pagar Nusa Buduran. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam. Di samping kanan saya ada Mbak Fariha Rizky Amalia, beliau Sekretaris PAC Pagar Nusa Buduran. Assalamualaikum. Para pemirsa, beliau berdua ini pengurus baru yang sebetulnya pada hari Ahad kemarin itu baru terpilih sebagai pengurus baru Pagar Nusa Buduran. Kalau panjenengan mengikuti Pagar Nusa di Buduran atau di Sidoarjo, ada banyak prestasi yang sudah beliau torehkan dan teman Pagar Nusa torehkan, dan hari ini kita ingin belajar dan mengenal tentang Pagar Nusa. Saya kepada Mas Arif dulu, Mas Ahmad Fauzi dulu. Mas Arif, telah terpilih sebagai Ketua Pagar Nusa, pimpinan para pendekar di Buduran, hari Ahad kemarin ya, baru terpilih. Bisa diceritakan kepada kita semuanya, kira-kira apa sih yang melatar belakangi kenapa Pagar Nusa itu muncul, lahir, dan menjadi banom di NU ini? Monggo. Untuk pada awalnya, pada sejarah yang berdirinya Pagar Nusa, dahulu sebelum adanya Pagar Nusa itu ada banom-banom yang, ada silat-silat yang banyak dari kalangan pesantren-pesantren dan desa-desa itu sering gesekan. Nah, dari peristiwa itu, dari kiai-kiai menginstruksikan, mengumpulkan pada semua pendekar-pendekar itu agar yang bermadzhab atau beraliran Nahdlatul Ulama tidak terjadi gesekan sampai bahkan saling membunuh, maka dinaungi jadikan jadi Pagar Nusa. Apa ciri pendekarnya NU itu, Mas Arif? Ciri utama itu mengamalkan, menjaga
mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Semboyannya la ghaliba illa billah. Itu maksudnya apa? Tidak ada kemenangan kecuali atas izin Allah. Artinya bahwa para pendekar di Paganusa adalah Untuk menanamkan rasa tawaduknya kepada Allah, agar tidak sombong, tidak ada sifat yang takabur atau apa. Itu yang para pemirsa, ini penting ya, bahwa la ghaliba illa billah itu yang menjadi semboyan dan tulisan yang ada di lambangnya Paganusa itu sebetulnya mengajarkan kepada para pendekar di Paganusa, dan itu juga kita semuanya, bahwa tidak ada satu pun yang kemudian bisa mempengaruhi semua hal kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yang namanya pendekar NU itu ya semakin semakin jawara dia, semakin ahli dia dalam kependekarannya, maka sebetulnya dia semakin tawadhu. Itu kira-kira ya. Kira-kira begitu. Gimana perasaannya terpilih sebagai ketua pendekar pimpinan pendekar Mujuran ini? yang pertama ya sedih juga senang. Sedihnya masalahnya kita dapat amanah, dan untuk membangkitkan dan lebih baik lagi itu agak apa ya namanya, Khawatir. kurang ya, khawatir kalau tidak bisa. Bahagianya ya alhamdulillah masih dipercaya sama teman-teman untuk menakodai khidmat pada tahun 2025 sampai 2030. Saya ke Mbak Amelia ya. Pemirsa, kami di Media Center ini sekretaris Paganusa Prodi ini, Mbak Amelia ini, itu merupakan pendekar yang langka. Karena apa? Karena beliau ini di samping pendekar juga ahli literasi. Tulisannya bagus. Jadi beliau ini juga ahli sila dan juga ahli menulis. Itu yang jarang ditemui di kalangan kita. Biasanya orang itu ya kalau ahli menulis ya kadang-kadang tidak bisa menulis di silanya, atau sebaliknya ahli sila tapi kemudian jarang untuk bisa menulis. Tapi beliaunya kedua-duanya bisa. Salah satu corong penyuara dari kegiatan Paganusa Mujuran itu beliau, karena beliau aktif sekali menulis, mempublikasi dan sebagainya. Gimana perasaannya diamanai sebagai sekretaris para pendekar ini? Sebelumnya terima kasih Bebek sudah memberikan kesempatan saya. Untuk perasaan sendiri, alhamdulillah senang sekali, dan juga memberikan saya pengalaman lah. Sebelumnya memang sudah belajar di tingkat ranting, cuman kayak sekarang ini saya merasa ada tuntutan untuk belajar lebih lagi gitu. Jadi mungkin bisa, ya semoga saya juga bisa memberikan ilmu buat teman-teman dalam bidang administrasi. Kalau panjenengan nanti berkesempatan melihat beliau ini tampil memperagakan keahlian bela dirinya, itu akan paradok dengan ini, kesempatan ini. Kan kelihatan kalau suaranya sangat rendah, tanda tawadhunya, jadi agak dikeraskan suaranya. Pendekar itu kan biasanya nggak begitu biasa bawa pulpen. Pendekar yang membawa dirinya, membawa bagaimana cara jenengan nanti mengelola tata kelola organisasi di PAC Paganusa Mujuran ini, khususnya administrasinya? Untuk itu karena sekarang zaman sosial ya, Gus ya. Jadi apapun yang kita akses di HP itu sangat mudah diakses untuk orang lain juga. Jadi terutama sama seperti kata Gus Habib, mungkin kita sebagai pendekar tidak hanya bisa silat-silat aja, tapi juga bisa administrasi, tulis menulis gitu. Karena di media sosial juga kita sekarang bisa berperan gitu, bisa menjaga diri kita, menjaga marwah kiai dan organisasi kita gitu. Karena memang hal apapun yang tidak dilihat di sosial media itu sudah tidak mungkin gitu.
Jadi kita juga harus bisa memperbaiki apa ya namanya, tutur kata dan tutur tindakan, apa ya namanya, kayak perilaku. Dan juga tangan ini salah satu hal yang mudah tergelincir kalau di media sosial, karena apapun yang kita lihat kita komen, kita apa gitu. Dan juga mungkin menurut saya untuk administrasi di Pakar Nusa semoga bisa bisa berkembang lagi, karena memang sedikit Pakar Nusa memang agak kurang di administrasi begitu. Jadi saya harap untuk kedepannya semua Pakar Nusa dimanapun berada bisa mempelajari lebih banyak tentang administrasi, karena itu sangat penting sekali. Kalau struktur organisasinya ada apa saja di Pakar Nusa itu? Kalau dari tingkat ranting sama ya? Iya. Ranting namanya sama ya, ranting, PAC, kemudian cabang, wilayah, sampai ke pusat. Iya. Di dalam struktur kepengurusan ada apa saja itu? Untuk kepengurusan kita sama seperti NU ya, Gus. Jadi kita ada Pakar Nusa dari ranting, rayon, terus kemudian kalau rayon itu meliputi sekolahan atau pesantren gitu. Kalau ranting di desa-desa, kemudian naik ke PAC. PAC itu di kecamatan, sama juga cabang itu tingkat kabupaten, kemudian wilayah itu tingkat provinsi begitu. Kemudian ada nasional itu PP, pusat PP ya gitu. Terus ada juga kita cabang istimewa yang ada di luar negeri gitu. PCI. Ada nggak satu divisi tukang sowok misalkan di satu struktur itu? Ada. Apa itu? Di mana? Ketagihan. Tapi biasanya masih tahap di PW. Wilayah. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan dalam latihan ada kecelakaan atau apa, misalkan itu yang pertama, kemudian menangani gitu ya kalian ya? Iya. Gitu. Saya boleh tahu kenapa Mbak Lia ya? Kenapa jenengan itu kok ingin belajar Pakar Nusa, ingin ikut Pakar Nusa? Awalnya kenapa? Karena saya dulu memang dari kecil itu saya sudah tertarik sama bela diri. Gitu. Kemudian karena waktu itu di ranting dekat rumah saya itu masih minim informasi, ada latihan gitu, masih belum tahu lah. Baru ada itu di kampus di Al-Huzini, kebetulan saya ngampus juga di sana. Di sana saya baru kenal, ada namanya pencaksilat Pakar Nusa gitu. Jadi dari situ saya mulai belajar dan punya akses. Ya dari sana juga saya banyak akses kemana-mana, jadi banyak literasi, pengetahuan ke teman-teman gitu. Mas Arief, kita banyak tahu bahwa Pakar Nusa Muduran ini sudah sekian banyak prestasinya. Bisa diceritakan kepada kita kira-kira apa capaian-capaian atau prestasi ya di periode sebelumnya mungkin ya, itu tentang para pendekar di Muduran ini. Monggo. Alhamdulillah ini di PAC Muduran Pakar Nusa itu ada yang istilahnya latihan gabungan. Itu antara ranting-ranting dan rayon yang dari sekolah. Nah, itu untuk memotivasi anak-anak agar saling mengenal dan saling bertukar strategi untuk mencapai ke prestasi. Kalau event yang pernah dilakukan atau diadakan oleh PAC Muduran, alhamdulillah periode yang 2020 sampai 2025 sudah 3 kali melaksanakan event, yaitu Muduran Cup. Nah, alhamdulillah juga banyak memunculkan atlet-atlet baru yang terakhir kemarin itu ada Kerjit Cup. Alhamdulillah Muduran mendapatkan juara umum. Boleh disampaikan kepada para pemirsa
ada kira-kira ya seingatnya saja apa namanya ada berapa atlet sih atau apa ya kader kita yang punya prestasi di tingkatan kabupaten, misalkan provinsi atau sampai nasional? Yang kemarin ikut itu kurang lebih 200 atau 150 gitu. Yang ini yang lolos ke kan ada kejurkap itu nanti jenjangnya ke kejurwil. Nah ini yang lolos ke kejurwil anak dari santri Buduran itu sendiri insya Allah kurang lebih 10. Oke, 10. Itu dengan berbagai macam klaster ya, klaster apa namanya, klaster ada seni, ada vektor. Kalau anggota PAC Pagar Nusa Buduran yang prestasi sampai di tingkatan paling tinggi apa yang pernah terjadi di sini? Nasional. Nasional, apa juara nasional? Kalau boleh tahu namanya mungkin? Yang pertama itu ada Mas Hendra sama Okay. Abdul Razak itu juga ada. Siap. Saya nanti ke Mas Arif lagi. Saya ke Mbak Lia. Literatur apa yang kemudian menjadi bahan bacaan atau panduan dari apa namanya teman-teman Pagar Nusa? Ini dalam hal apa ini kayak? Dalam hal apa namanya olah kependekaran. Oh gitu. Untuk saya pribadi ya, itu biasanya saya ini ada buku itu isinya tentang kepagarusaan begitu. Terus ada juga beberapa saya pernah ikut diklat, pernah ikut UKT begitu. Ada beberapa materi yang diberikan gitu. Jadi saya mengulas dari Kalau sana. organisasi kan sudah ada ADRT-nya kan tentunya. Iya, Kan? betul. Ada berapa ranting di Mitra ini yang sudah ada di kampus? Alhamdulillah sudah 8 ranting. Dan ranting ya. Ya, Dari 15 desa ya. dari Kalau rayon? rayon sudah 2. 2. Jumlah anggota keseluruhan di Buduran? Anggota kisaran santrinya Iya. kurang lebih 300. 300-an. Kalau kegiatan rutinnya Latgab itu ya? Iya. Latgab. Ya, oke. Mas Arif, ini kan, mohon maaf, ini kan biasanya sering terjadi perkelahian antar para pendekar. Kalau panjenengan tadi dawuh bahwa di Pagar Nusa itu kita diajarkan untuk bisa semakin tawadhu dan sebagainya. Kira-kira apa pesan panjenengan atau kiat ya, atau ajaran dari Pagar Nusa terhadap anggotanya supaya tidak terbawa kepada potensi-potensi konflik antar para pendekar atau antar perguruan? Alhamdulillah selama ini ketika lagap atau ketika latihan di ranting itu ada waktu istirahat itu dimasukin ajaran-ajaran tentang dikenalkan untuk KNU-an, keaswajaan dan didokrin. Ada istilahnya kalau di saya itu ngalah, ngale, ngamuk. Pertama kalau di musik ngalah, terus kalau di masih musik ngale. Kalau di musik gas, kalau sudah ada 3 kali, kalau kan menyangkut harga diri, kita boleh melawan. Tapi dengan syarat kita tunjukkan bahwa itu kalau nggak baik. Ngalah, ngale, ngamuk ya. Ngalah, ngale, ngamuk. Jadi ini para pemirsa, kalau panjenengan nanti takdir punya menantu para pendekar Pagar Nusa, itu kalau kemudian ada para sahabat Pagar Nusa yang kok mulai ngalih, berpindah, ini jangan-jangan dia marah, sebenarnya dia menahan dirinya. Ngalah ya, ngalah, kemudian ngalih, kemudian ngamuk. Kalau sudah ngalih masih diganggu ya, biasanya akan bereaksi. Tapi sependek pengetahuan kita sangat jarang terjadi atau kita tidak pernah mendengar bahwa teman-teman atau sahabat Pagar Nusa itu terlibat dalam apa ya kasus perkelahian antara para pendekar dan sebagainya. Karena memang beliau ini para pendekar-pendekar di Pagar Nusa itu apa orang tuanya adalah kiai. Jadi kalau kiai sudah dawuh
jangan gitu, ya tidak. Jadi, seapapun tidak. Dan tentu kemudian kemanfaatan, kemaslahatan menjadi tujuan utama dari pelatihan kita jadi kependekatannya untuk menyelamatkan kemanusiaan, bukan malah menghancurkan kemanusiaan. Semakin jawara maka semakin memanusiakan manusia. Ya, ilmu padi. Ilmu padi ya. Nah, ini ada lagi ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk. Mbak Mas Ali sudah berkeluarga ya? Sudah. Juga tentu nanti putra putrinya juga insya Allah mungkin akan diajari ini ya. Alhamdulillah yang nomor 2 Sudah ya. Ya. Kalau Mbak Amelia sudah keluarga belum? Belum. Nanti kira-kira ada nggak keinginan bahwa suaminya harus pendekar pagar nusa gitu? Saya nemunya Ya, yang penting jodoh ya. ya. Oke. Para pemirsa, ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa tidak ada satupun ajaran kekerasan di pagar nusa itu, karena yang ada adalah rahmat, yang ada adalah sopan santun, tawadhu, dan mencari saudara sebanyak-banyaknya. Karena satu orang musuh sudah kebanyakan, 1000 orang kawan terlalu sedikit ya. Mbak Amelia, bolehkah anggota pagar nusa aktif di IPNU, IPP, Ansor, Fatayat, Muslimat? Boleh nggak? Sangat boleh sekali. Iya. Sangat boleh sekali. Tidak apa-apa ya? Iya. Boleh Bukan sekali. dianjurkan. Iya. Kenapa? Nah, ya itu tadi. Kita nggak cuma bisa silat-silat aja. Jadi kita juga perlu ilmu di beberapa beberapa banom yang lain, dan juga kita agar selalu bisa menghidupkan NU gitu. Siap. Pendekar perempuan itu mungkin jarang ya di era begini nih. Iya. Bagaimana panjenengan memformulasi keahlian pendekar ini tetap berkembang, tapi juga tuntutan panjenengan sebagai bagian dari keluarga, bagian dari sosial, bagian dari masyarakat, itu juga tidak tertutupi. Gimana? Kalau untuk hal organisasi mungkin semua orang sudah paham ya, kalau semuanya semua orang harus bisa menyeimbangkan antara waktu dengan keluarga, dengan organisasi, dengan teman. Ya mungkin hampir sama untuk hal waktu ya. Cuman mungkin bedanya kalau di pagar nusa mungkin tetap ada sifat feminim gitu, walaupun agak jarang. Jadi teman-teman itu walaupun cewek itu kelihatannya tetap garang, kadang gitu. Jadinya mungkin untuk itu kita harus bisa mengatur diri sendiri, gitu. Mengatur waktu, mengatur mengatur diri sendiri lah. Gimana kita bisa menyeimbangkan posisinya kita ketika di keluarga itu bagaimana, dengan teman, bahkan ketika di lingkup pagar nusa gitu. Dan juga banyak sekali ilmu-ilmu yang menggambarkan kewanitaan, maksudnya tentang sosok perempuan. Jadi kita nggak boleh lemah gitu, karena kan kalau di pagar nusa kan sudah tuntutan harus kuat gitu. Jadi mungkin dari sana kita juga diajarkan bahwasanya perempuan tuh nggak lemah begitu. Mas Arief, di pagar nusa itu kan tidak salah ada jurus wudhu ya. Nah, jurus wudhu itu bisa nggak sedikit disampaikan kepada pemirsa? Itu bukan dipraktekkan, bukan. Kenapa muncul jurus wudhu itu, dan kira-kira bukan dari aspek gerakan, kira-kira efeknya apa sih? Kenapa kita belajar itu, teman-teman pagar nusa itu? Efeknya ke misalkan penguatan tawadhu tadi itu dan sebagainya, itu kira-kira bisa nggak disampaikan kepada kita? Mungkin untuk simbolis saja. Kalau ibaratnya kalau wudhu itu kan kalau yang batal yang jauh Menyucikan ya. ya BAB atau kan menyucikannya bukan wudhu itu bukan di yang ya untuk ya
ke muka, ke tangan. Itu simbolis. Itu apa namanya, mungkin jarang ya dilihat oleh orang ya, dimengerti orang. Ada jurus wudhu, jurus sholat juga ada. Tidak ada ya? Ada berapa, saya mohon maaf, saya bukan pendekar, jadi ada berapa jurus, ada berapa gerakan-gerakan dasar di Bakar Nusa itu, bahwa tingkat ini minimal harus menguasai ini, dan sebagainya. Kira-kira bisa diceritakan nggak ya? Ada 6 tingkatan. Kalau di kurikulum jurus itu ada SDA, SDB, SMPA, SMPB, SMAA, SMAB, sama perguruan. Yang terakhir Ada 6 itu ya. ada 6. Tingkat yang paling dasar Jurus wudhu tadi. Jurus wudhu tadi itu. Yang paling tinggi perguruan. perguruan itu sudah bisa membuat jurus baru, berarti sudah berhak untuk membuat gerakan-gerakan baru atau gimana? Kalau membuat gerakan yang nggak boleh kan ada gitu. Ada pakem. Kalau ya, itu yang umumnya ada sapu hitam itu. Termasuk juga senjata ya. Penggunaan senjata berarti bervariasi, semua senjata juga dipelajari. Kalau Mas Arif spesialis penggunaan senjata apa? Golok yang, saya mohon maaf ya, kan ada golok yang apa setingkat siku gini, yang cimandir atau apa itu ya, atau golok yang panjang itu yang biasa digunakan yang apa ya? Di Bakar Nusa semuanya ya punya ya? Semuanya digunakan, cuman ya kan dibuat yang prestasi itu untuk lomba seni itu yang golok biasa itu. Yang segini ini ya? Kalau yang segini kan kaitan dengan gerak jurusnya kan ya, biasanya agak lebar gitu biasanya ya. Saya ngarang aja sebetulnya ini, kan ada yang setara dengan ini biasanya. Kalau gerak begini kan kalau Betawi itu namanya istilahnya ya. Iya toh Mbak, keliru tak saya ya. Itu kan gara-gara ya. Kalau Mbak Lia spesialis menggunakan senjata apa? Saya masih ini tangan kosong ya. Tangan kosong, jadi belum sampai di tingkatan apa menggunakan senjata. Iya. Ada nggak senjata spesifik gitu di para pendekar di Mudiran itu yang jarang ada itu? Mungkin Nyunsel kalau tongkat, pedang kan sudah umum ya. Ada nggak yang dia ahlinya di senjata yang apa namanya, apa yang seperti taring itu? Trisula. Bukan, apa pinang itu loh, apa namanya? Itu karambit ya. Biasanya begitu. Ada nggak kira-kira yang khas gitu senjatanya? Ada biasanya. Cuman biasanya juga ada yang pakai trisula. Kenapa kok trisula itu Mbak? Lambangnya Bakar Nusa ini? Karena trisula itu senjata tertua di Nusantara. Ini informasi baru ya, bahwa trisula senjata tertua di Nusantara. Bisa diceritakan? Ya itu juga menjadi filosofi di Bakar Nusa. Yang ada 3. Yang satu itu orang tua, yang tengah itu ke Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua guru. Jadi harus seimbang orang tua dan guru, dan pinggirnya untuk panutan ya. Para pemirsa, ternyata lambang trisula di Bakar Nusa itu sebetulnya melambangkan 3 figur itu, yaitu orang tua, Allah, kemudian dengan guru ya. Yang tengah-tengah ini ya lambangnya ketaatan kita kepada Allah. Maka orang Bakar Nusa ya parameternya adalah 3 subjek ini, jadi ketaatannya kepada Allah, kepada orang tua, dan juga kepada guru. Saya kira begitu ya. Wah, ini istimewa sekali ya. Kalau di Mudiran yang menggunakan apakah itu wajib harus dikuasai kemampuan menggunakan trisula itu? Enggak ya? Sesuai kebutuhan saja. Kalau jenengan suka pakai senjata apa Mbak? Mungkin Kipas. saya masih ya bisa jadi kipas sama ini golok itu sih. Hati-hati para pemirsa, kalau jenengan ketemu sama Mbak Lia ini, kemudian beliau sedang bawa kipas, baik hati-hati. Hati-hati karena itu merupakan senjata andalannya. Kipas, semua kipas sebenarnya ya. Kipas yang dibuka. Oh, Ya. saya pikir kipas yang eler itu, yang seperti orang ya, kan bisa saja kan ini ya. Di Bakar Nusa itu kan ini kan ilmunya kanuraganya pesantren ya. Biasanya bukan hanya aspek dohir ya. Jadi ada kasekten, ada kedijayaan. Kalau kedijayaan kan aspek dohir ya. Kalau kasekten biasanya aspek batin. Itu diajarkan dari Bakar Nusa. Semacam riado atau apa begitu. Ada.
Bisa diceritakan? Monggo. Iya, jadi di Pakar Nusa itu memang tidak semua tentang hal yang dilihat, jadi ada yang tidak terlihat. Kanuragan, ya. Cuman memang tidak semua mempelajari, karena memang kalau kanuragan kan harus ke guru-guru yang khusus dan lebih berilmu begitu. Karena ini tidak dengan manusia saja, gitu, dengan yang tidak terlihat. Saya semakin ngeri-ngeri setiap itu khawatir saya tidak berani. Ada dua pertanyaan terakhir ya. Apa pesan panjenengan berdua kepada para pemirsa, khususnya kepada para nahliyin terkait dengan Pakar Nusa? Monggo Mas Arif dulu. Pesan saya untuk santri-santri Pakar Nusa agar selalu bersifat rendah tawadhu tadi, dan agar selalu semangat untuk mengejar prestasi. Masalah yang dalam kepemimpinan ini nanti ditekankan untuk ke jalur prestasi. Semoga Pakar Nusa ke depan semakin berkembang dan semakin berprestasi. Mungkin itu saja yang bisa. Pesan saya, jadilah pendekar yang kuat fisik dan teguh imannya. Jangan sekali-kali ilmu yang telah kamu miliki menjadikanmu seseorang yang sombong dan dolim. Ingat kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, keberkahan ilmu hanya turun kepada santri yang menjaga nama baik guru dan juga kehormatan kiai. Para pemirsa, terima kasih sudah mengikuti segmen ini. Terima kasih kepada Mas Arif, Mbak Lia, semoga panjenengan sehat dan para sahabat-sahabat Pakar Nusa diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan organisasi ini menjadi lebih maksimal dan tetap tawadhu, tapi prestasinya menjulang tinggi. Semoga tetap tawadhu, tapi prestasinya menjulang tinggi dan tetap mengembangkan dan khidmah kepada NU. Terima kasih kepada para pemirsa, terima kasih pada panjang berdua. Semoga ke depan kita semakin jaya. Kita tutup segmen podcast ini dengan membaca surat Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Saya Habib Mustafa mewakili tim Suara Bujuran. Mohon maaf, terima kasih kepada panjenengan semua, saran dan kritik yang membangun kami nantikan, dan acara ini, kegiatan ini, program ini disponsori oleh semua lembaga, semua banom dan semua unsur yang ada di MBC NU Bujuran, terutama oleh Lazisnu. Sampai berjumpa pada episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil diunjuk baju putih, monggo.